Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pertemuan rutin KWT Melati Putri di rumahnya Bu Evi dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa lupa kami sampaikan kepada selamat datang kepada Bu Gum selaku ketua relawan ekoenzim Kota Batu, Bu Nurul selaku PPL Desa Panenrejo, dan Mbak Mai sebagai DPL Desa Panenrejo. Selamat datang juga kepada ibu-ibu anggota KWT Melati Putri dan adik-adik mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Panenrejo. Dan hari ini kita sudah melaksanakan praktek membuat ekoenzim yang dibimbing oleh Bu Gum Indah. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan edukasi dari beliau. Monggo Bu Gum, menurut saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Kelompok Wanita Tani Melati Putri, Ibu Gum Endah dari relawan ekoenzim Kota Batu, adik-adik KKN dari UMM serta ibu-ibu yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan rutin sekaligus praktek dan salawat serta salam tetap tercurahkan dari baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih dan luar biasa sekali sore hari ini kita bisa menerima ilmu bersama Bu. Insya Allah nanti apa yang ditularkan ilmunya, diberikan wawasannya pada saat sore ini bisa kita serap bersama-sama dan kita aplikasikan bersama dalam pertanian yang telah kita jalankan di Panenrejo ini, dan semoga hasilnya luar biasa untuk ibu-ibu semua. Bu Gun, terima kasih. Bu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang memberi kita nikmat sehat, diberi kesempatan sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul di sini ya. Ini rencana Allah, alhamdulillah memang sudah saya angen-angen Bu bisa ketemu dengan para PPL di Kota Batu, karena terus terang cita-cita saya itu ekoenzim ini bisa membuat satu perubahan penting untuk pertanian di Kota Batu yang dibilang go organik ya Bu ya. Sudah lama kan kita cita-citanya pertaniannya go organik gitu, tetapi ya kita tahu bahwa di lapangan masih ada pemakaian barang-barang pestisida, pupuk kimia dan sebagainya. Ya kita tidak menyalahkan karena memang teman-teman kan otomatis mengharapkan satu hasil yang bagus gitu. Tapi harus sama-sama kita sadari bahwa satu sekarang pupuk langka. Ya, kita harus mensyukurinya. Kenapa? Karena dengan pupuk yang langka ini kita jadi lebih kreatif mencari alternatif. Ya betul. Kita harus lebih kreatif mencari alternatif dan alhamdulillah semoga kita ekoenzim ini hadir menjadi satu solusi bagi panjenengan semua. Gitu ya. Saya sampaikan dulu bahwa ekoenzim ini apa sih sebetulnya? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran, sayuran mentah selama 3 bulan. Jadi ini nanti masa fermentasinya wajib 3 bulan, nggak boleh kurang Bu. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang rasa-rasa itu cek suwe ini saya 3 bulan gitu. Nah masa 3 bulan ini sudah diteliti oleh Dr. Supon Pumpangkong dari Thailand melalui penelitian panjang selama 30 tahun. Ini adalah masa paling bagus nanti ketika dipanen itu enzimnya sudah bagus, terus kemudian juga di sana ada kandungan-kandungan ion negatif dan sebagainya, juga berbagai macam mikroba baik. Kalau kita menyebutnya mikroba baik ya. Itu. Nah, bahannya apa? Bahannya itu kita pakai perbandingan 1:10, 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Seperti hari ini tadi kita sama-sama saksikan ya ibu-ibu ya, adik-adik juga bisa saksikan. Bahannya kita kena semua nggak yang tadi Bu? Kita kena semua ya. Dan itu ada di sekitar kita. Ajaib sekali bahwa dari bahan yang sangat sederhana ini dengan pemrosesan yang sangat sederhana itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah,
tujuan utama membuat ekoenzim itu apa sih? Tujuan utama yang pertama kita mengurangi beban TPA. Nah, Bu. Jadi kalau misalnya teman-teman kan sekarang sudah banyak nih yang merasakan manfaat ekoenzim. Akhirnya ada yang ramban lah, boleh kulupan di kebun di terus apalagi tes lah apa yang ambil di kebun buat bikin apakah nggak jadi belum jadi gitu, tetapi itu mengkhianati cita-cita dari Dr. Rusikon sebagai penemunya. Karena cita-cita Dr. Rusikon itu ayo kita semua mengolah sampah supaya tidak menumpuk di TPA. Itu tujuan keduanya, untuk mencegah pemanasan global. Hubungannya apa ya sampah kita sama pemanasan global? Nah ternyata Bu, selama ini kalau kulit-kulit buah itu kita buang ke tong sampah dan kemudian itu menumpuk di TPA sana, setelah terjadi pembusukan itu timbul gas metan. Nah gas metan ini yang menyebabkan pemanasan global. Terus dampaknya apa pemanasan global buat saya sebagai petani? Nah, iklim sekarang mulai semakin gak karu-karuan, disebut sebagai perubahan iklim ekstrim ya. Jadi kadang waktunya musim hujan panas, pada waktunya musim kemarau hujan. Terus ada lagi pencairan gunung es yang luar biasa sehingga air laut meningkat. Terus hujan sekarang kayak disuntak gitu, kadang mereka ngerti gak karu-karuan sampai akhirnya banjir di mana-mana. Nah, itu termasuk dampak dari pemanasan global. Kalau kiamat sudah pasti nanti akan datang, karena itu sudah janjinya Allah, nggih. Pasti akan datang, nggih. Tapi kalau kita selama kita hidup, ayo kita sama-sama rawat bumi ini rumah kita bersama. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana, tidak lagi membuang sampah organik ke tong sampah panjenengan, tetapi sekarang jenengan bisa membuangnya ke tong yang sudah ini. Hampir setiap rumah punya wadah seperti ini, Bu. Nah, kok rupanya ngalah disini ada kresek, ya? Nah, ininya nanti dipakai untuk membuat ekoenzim. Caranya gimana? Sederhana sekali. Nanti ini dihitung dulu kapasitas wadahnya, dilihat ya. Kan kadang-kadang ini tertulis 10 liter, tapi jangan percaya, kadang nek wis diisi isinya gak sampai 10 liter. Produsen zaman sekarang kan kadang-kadang nakal ya. Jadi nanti kita hitung dulu ini kapasitas wadah berapa. Misal nih kapasitas wadah 10 liter, kita isi air 60%, itu rumusnya. Kita isi air dulu 60%, berarti kalau ini 10 liter, isi airnya 6 liter. Dari 6 liter dibagi 10 ketemu jumlah gulanya. Kita gula boleh pakai gula merah, boleh juga pakai gula gula tetes atau molase. 6 on gulanya. Nah setelah diisi 6 on, udah jenengan isi 6 on kali 3 berarti 1,8 kilo butuhnya kulit buah dan sayur. Sedikit toh Bu? 1 kilo 8 on. Nah ini sudah bisa jadi ekoenzim 6 liter loh. Dan itu nanti pakainya nanti diencerkan. Nah misal nih, dukung hari ini saya sampahnya cuma ada 500 gram atau setengah kilo, gimana? Ya wes dimasukkan. Biasanya jenengan masukkan ke tong sampah, jenengan cuci bersih, ditimbang dimasukkan ke sini. Besok nggak masak, ya wes nggak apa-apa, nggak ngelponi. Terus besok lagi masak agak banyak, ternyata sampahnya sampai 1 kilo, jenengan masukkan lagi. Berarti sudah berapa tadi? 1,5. 1,5 berarti cuma tinggal kurang berapa? 3 on. Besok lagi masak, jenengan masukkan dipilih 3 on. Nah yang dimasukkan ini tadi jumlahnya berapa? Sudah 1,8. Saat terakhir memasukkan bahan itu dihitung sebagai hari pertama. Panennya 3 bulan ke depan. Gitu ya? Gampang kan? Terus yang masukkan yang pertama itu kalau misalnya busuk enggak apa-apa? Kok busuk? Dari mana? Yang Tidak akan busuk, karena sini sudah ada gulanya. Tidak usah khawatir akan ada terjadi pembusukan, karena apa? Di sini sudah ada gulanya. Yang terjadi pembusukan itu, bagus mau pertanyaannya. Yang terjadi pembusukan itu kalau kita numpuk sampah tapi tidak ada gula dan tidak ada airnya. Berarti gula itu sebagai pengawet? Ya, gula itu sebagai bahan makanannya si mikroba. Jadi mikrobanya langsung bekerja di situ, makanya nanti dia tidak akan menjadi mati. Biasanya mikroba yang mati itu yang menimbulkan busuk. Nah, terus ada mikroba baik, ada mikroba jahat. Kita ini ya Bu. Kalau yang dari mentor kami mengatakan bahwa selama dia tertutup rapat, yang tumbuh itu adalah mikroba baik. Tidak akan ada mikroba pembusuk. Dari pembusuknya tidak akan hidup. Dia harus tertutup rapat. Kuncinya apa Bu berarti? Tertutup rapat. Nah nanti kalau sudah ditutup rapat, terus diapain dukung? Ini selama 3 bulan. Coba kalau untuk pemula, saya sarankan untuk usia seminggu dicek.
dilihat apakah muncul belatung. Kalau muncul belatung tandanya apa? Kalau muncul belatung berarti tutup wadahnya ini kurang kedap, kurang rapat. Nah, caranya gimana Bu Bung? Apakah itu berarti gagal? Enggak, itu enggak gagal. Itu masih bisa ditutup dengan plastik, kemudian diikat erat dengan elastik, terus ditutup lagi. Boleh didobeli lagi. Atau sejak awal jangan, kalau nggak yakin ini rapat, langsung ditutup lagi. Jadi itu mengurangi tingkat kegagalan. Tanda-tanda gagal dan tanda-tanda berhasil apa Bu Bung? Tanda-tanda berhasil adalah dia aromanya asam segar, gitu. Kalau mau pakai pH Ibu, itu pakai pH meter, pH-nya 4. Atau rata-rata bisa 2,6 sampai 4 pH-nya. Asam, ya, sifatnya asam. Nah, terus kemudian apalagi Bu Bung, kalau tanda gagal apa? Kalau tanda gagal itu kalau bau got itu berarti gagal. Gitu ya. Iya, kalau bau got. Ada kan yang kadang-kadang Mbak Nicole gitu. Kayak keceren gitu loh, Bu. Ambil kok gak enak sih gitu. Nah, ekoenzim itu kalau berhasil tidak mungkin berbau got, jadi dia baunya asam segar, bahkan sampai wangi. Kalau ada yang seperti itu tadi, tangtong itu wangi Bu, ekoenzim. Kan dia tutupnya rapat banget. Tapi itu tadi syarat kedua apa? Gulanya harus benar. Kualitas gulanya harus benar. Gitu. Kalau misalnya kayak tadi encer itu kurang bagus nanti hasilnya. Makanya nanti pilih ya Bu, pilih yang molasenya yang. Terus satu lagi, pada saat usia 21 hari dicek lagi Bu. Kalau pemula selalu saya sarankan dicek. Sebenarnya boleh nggak sih Bu? Bu nggak usah dibuka tutup, langsung aja gini. Boleh. Jadi langsung misalnya dari awal langsung ditutup gitu. Cuma untuk pemula saya khawatir belum hafal dengan sifat wadah. Jadi nanti kalau misalnya tidak dicek, ternyata ada belatung, kan jadi panen belatung nanti Bu. Sejak usia 3 bulan ya. Gak ada apa-apa loh, duduk merem-merem tiba-tiba itu merampul gitu kan. Jangan kan kilo ya kan. Nah, kalau usia seminggu dicek, sudah mulai kelihatan ada kecil-kecil gitu, wis langsung nanti tutup rapat. Itu nggih. Pokoknya kuncinya kudu rapat. Gitu. Terus nah sekarang pemanfaatannya. Pemanfaatannya itu yang paling utama ya Bu, satu ekoenzim ini bisa mengganti agen pembersih. Bisa untuk nyuci, hukum itu udah 2,5 tahun loh gak beli deterjen. Pakai ekoenzim tok dicampur dengan air. Kok bisa? Bisa. Jadi si ekoenzim ini mengandung enzim pemecah lemak, terus juga ada asam asetatnya. Jadi dia akan sangat memperbaiki, dia akan sangat bisa mengurai kotoran, mengurai lemak dan sebagainya. Jadi itu bisa nanti jenengan cuci pakai ekoenzim, cuma dengan air. Ekoenzimnya boleh 1 tutup botol, 2 tutup botol ya boleh. Terus kemudian direndam sebentar, langsung digiling. Kalau pakai mesin cuci, dikocok pakai tangan juga bisa. Meskipun tidak berkualitas, sangat membersihkan. Keuntungan lain apa kalau mencuci pakai ekoenzim? Dia kalau seandainya kadang-kadang ibu kadang-kadang udah terus mau gak garing. Kalau tangannya, biasanya pripun Bu? Ambune. Kecut apa ya? Nah kalau pakai ekoenzim itu tidak akan terjadi. Tidak akan bau apel. Bahkan kalau ada bau pesing, misalnya cucunya ngompol dan sebagainya, atau kena pipisnya kucing misalnya, nah itu bisa pakai ekoenzim, sangat-sangat bisa menghilangkan bau. Terus menariknya, kalau ada yang luntur tidak melunturi, terus nanti lebih awet Bu, warna baju panjenengan itu nanti lebih awet. Mirip dong Bu. Mirip sekali. Hemat sekali. Ini baru untuk belum lagi untuk ngepel ya Bu. Nanti kalau jangan bisa ngepel keset, enak banget, bagus buat ngepel. Nah setelah buat ngepel, airnya jangan dibuang, airnya jangan encerkan, disiramkan ke tanaman. Ngirit buatan, ngirit 2 kali, ngirit kuadrat ya. Terus ekoenzim bisa buat apa lagi ya? Bisa buat mandi, gosok gigi, cuci muka, sembarang kali. Nah ini sudah siapkan botol tadi. Terus buku nggak bawa ya. loh, lah bubur kan aman selama ini belum panen. Sudah yang Lah ya itu yang dibagi harusnya. Ya, heeh. Bilang lo anak gitu. Aku biasa dengar gitu. Orang-orang tuh pada gitu biasanya. Takut karena ini juga dari sampah. Terus mereka mengira bahwa ini akan membahayakan kita. Enggak sama sekali. Saya bahkan waktu Covid kemarin saya banyak melindungi diri saya dari virus dengan ini. Saya sempat sanitizer bisa jadi iya Bu. Kenapa? Sekarang saya terangkan. Dalam ekoenzim ini ada enzim pemecah lemak. Virus itu terlindung oleh protein dan lemak. Kalau pelindungnya hancur, dia tidak akan bisa berkembang. Logika saya sederhana seperti itu. Dan alhamdulillah memang benar waktu kita
waktu kita COVID kemarin banyak membagikan ekoenzim seperti ini, ya ekoenzim yang sudah diencerkan sama-sama yang asli. Nah itu kita encerkan, yang diencerkan ini langsung ke aplikasi yang asli untuk kalau sudah habis nanti kita pakai. Nah kalau sudah diencerkan begini tidak boleh dalam waktu ya 5 hari lah sudah harus habis. Nah terus kalau misalnya sudah habis ya Nina tinggal ganti aja dengan yang baru. Jadi kalau bisa jangan sampai ini lewat dari 5 hari ya. Dia aromanya akan berubah. Kalau manfaatnya teman saya, kakak saya juga pakai masih bisa. Meskipun sudah berubah aromanya untuk rangan dan sebagainya masih mandi. Cuma saya sarankan tidak untuk dipakai. Kalau sudah bau langsung aja disemprotkan di tanaman atau taruh di WC mampet. WC-nya biar tidak gampang mampet. Untuk WC mampet juga bisa. Nah kalau yang masih asli itu tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah aroma dan dia semakin lama semakin bagus. Jadi kayak apa itu namanya minuman itu loh, anggur kayak gitu, wine. Nah, semakin tua kan usianya semakin mahal harganya. Nah, ekoenzim seperti itu. Manfaat lain apa? Sekarang saya contoh yang sedih. Jenengan silakan Bu disemprotkan di tangan. Satu tangan ya, satu tangan aja. Terus glowing saya nanti. Satu tangan aja. Kalau ada yang hari ini geringgingan boleh di kakinya yang geringgingan. Atau yang sakit perut boleh di perutnya. Atau yang sakit gigi juga bisa. Yang pegel-pegel boleh. Saya sudah pernah mencoba terus kena luka bakar, nggak pakai jantung, halus loh Bu. Oke, sekarang manfaatnya ya Bu. Nyuci sudah, tadi apa? Nyetrika. Dengan biasanya kalau nyetrika pakai apa Bu? Nyetrika. Kalau dulu kan kita pakai apa ya? Air gitu kan, ikan digisik kan gitu. Sekarang nggak modern ya, udah pakai yang nyetrika dan sebagainya. Jenengan bisa pakai ekoenzim ini, nggak usah pakai yang beli lagi yang barang-barang kimia itu ya. Karena itu nanti langsung nempel di badan kita, bahaya kalau jangka panjang kita pakai terus menerus. Jadi pakai ini aja nanti juga halus. Ada di YouTube-nya hubung kita pakai ekoenzim yang mawar ya, ekoenzim kedua mawar. Jadi ekoenzim ini kalau sudah dipanen itu bisa dikasih mawar, bisa dikasih serai, bisa dikasih pandan, nah itu boleh buat aroma. buat memperbaiki aromanya. Tapi kalau lagi tombol gitu. Oke. Nah, nanti Bu, ayo disemprot dong. Saya gegere sakit. Capek. Boleh disemprot di hidungnya. Nanti terasa halus loh. Terus jenengan boleh pakai muka. Boleh dibersihkan pakai pakai ekoenzim, pakai sabun boleh, satu dari sini boleh. Terus pakai kapas Bu, jadi kapasnya dibasahi pakai ekoenzim terus dibuat membersihkan wajah. Jadi wes spirit apa lagi? Gak tuku odol, buat gosok gigi bisa. Gak tuku odol, gak tuku sampoan juga bisa pakai. Nah sekarang saya tanya, di antara yang ada ini ada nggak yang rambutnya rontok? Banyak. Saya juga rontok. Nah itu. Kira-kira kenapa kita rambut kita rontok? Apa karena sekarang kita berjilbab atau semakin tua atau banyak masalah? Banyak masalah. Oh ya turunnya hukum. Ya. Hukum ya. Ya wis berjilbab, ya kuwe pisan. Ya saya 59 tahun ya usia saya. Ya wis, apa masalah ya sama gitu ya. Tapi enggak rontok rambutnya karena ini saya sudah ganti pakai sampo saya sudah ganti pakai. Berarti permasalahannya apa Bu? Permasalahannya adalah kita pakai sampo terus itu yang membuat rambut jenengan jadi kurang. Kalau sampoan jenengan pakai ekoenzim nanti terus rambutnya jadi lebih telenyer gitu loh, kok dikrembat gitu loh. Sama di sini. Hemat salon. Terus apa lagi? Kalau ada yang dilepen sakit perut, nah itu pakai ekoenzim. Terus kemudian kalau ada yang sakit pusing-pusing, sakit gigi, sariawan, tenggorokan radang dan sebagainya itu bisa. Nah yang menarik hari ini ya karena jenengan dari kelompok tani ya Bu, yang menarik itu nanti jenengan bisa pakai aplikasi untuk di tanaman panjenengan. Di sini kan terkenal stroberinya. Nah nanti disemprot pakai ekoenzim. Paling tidak itu seminggu sekali. Bu punya persediaan berapa liter? 40 liter. Nanti gini aja, ada yang diutus ke rumah saya, nanti saya kasih 1 galon. Jadi mohon maaf tadi saya ya kesusu kayak bisa nih katanya, tapi kan cukup sudah punya. Ya. Punya 10 liter, terus yang di depo itu belum saya ambil.
Belum dipanen. Sudah. Nah, itu tongnya dipakai itu. Oh ya, ada berapa? Itu kira-kira sebagian sudah dibagi. Ya wis tak apa. Nanti ambil di gudang 1 galon ya. Siapa yang bisa diambil, silakan dibagikan ke ibu-ibu semua. Silakan dipakai 1 untuk kesehatan juga. Dicoba di stroberinya. Nah, saya cerita sekarang gimana sih kalau pakainya disemprotkan di udaranya atau boleh di daunnya, boleh juga langsung dikocok di tanahnya atau ibu. Itu semuanya akan bermanfaat. Cukup 1 banding 1000. Bukunya jangan buku awal aku 1 banding 1000 ya apa sih? 1 tutup botol itu kan 5 mili ya Bu. Itu airnya 5 liter. Sidik apa sidik? Semitik kalau semua salah. Wes kok terus mau jenengan disemprotno ya. Sak tangki mek 3 tutup botol. Terus jenengan ngene, kok koyo gak berubah ya warnanya iki bener ra mandi. Wes semprotno ae pokoke mantep iki kompres disemprotno. Mboten kate campuran Mboten kate campuran apa-apa. Rek banyu tok kare iku. Iku nanti disemprot disemprot. Terus kok insyaallah bismillah bismillah tetep nggih. Tetap itu minta sama Allah. Nah nanti kalau udah disemprot seperti itu, untuk hasilnya lebih bagus biasanya, buahnya lebih besar, terus rasanya ada manis-manisnya. Nah, strawberry ini kan kecut toh Bu? Saya takut apa? Markisa ini kecut apa lagi? Kecut. Bukan punya tanaman markisa yang rasanya manis. Gitu. Jadi Markisa yang besar apa yang kecil? kan kucut teman. Nah, niku nek nggen kula warnane sing ungu ta Bu. Dan iku nek nggen kula tak semproti nganggo enzim, Mbak kula nanam juga persis tapi ini tidak dimau disemprot pakai enzim. Dia enggak gelem nyemproti enzim. Sing iki tetep kecut, sing nekku lebih manis, ada manis-manisnya. Ngoten. Nah, makanya insyaallah iki juga stroberi jenengan rasanya pasti jauh lebih bagus. Lebih besar, anak-anak lebih banyak. Teman-teman betul kira-kira. Nah, berarti harus mulai mau berani aplikasi. Nek jenengan isih wedi-wedi, ndak apa-apa deplot ya Bu. Nah, deplot. Jadi jenengan misalnya seprapat CRS tinggal misalnya ngoten nggih Bu. Sing telung prapat aku tetep kayak biasanya mau aku sik wedi kok, enggak apa-apa. Jenengan seprapat, tapi ini benar-benar yang seprapat bagian ini atau separuh kalau jenengan berani itu langsung pakai eco enzim. Kemarin ada temen yang seperti itu. Jadi yang satu itu kalau dia udah memang berani banget itu sudah padi kebetulan Bu, padi disemprot pakai eco enzim, yang sebelahnya tonggoy ditawani nggak betul ya wes nggak apa-apa dia praktek sendiri. Nah terus kemudian padi ini yang sudah dipakai anakannya lebih banyak, bulir padinya lebih besar dan dia bentes gitu loh Pak. Nah, nggak ada kayak yang kopong, bentes gitu ya. Terus waktu kena angin, nah sing itu ambruk, sing padi yang itu ambruk, tutup kabeh batangnya, yang ini enggak. Kan kemarin sempat musim angin banyak kan. Nah, seperti itu gitu. Nah, terus kalau yang saya testimoni di saya kalau untuk pertanian satu, saya punya temen namanya Bu Rosa Ros Anwar ya, itu di Jalan Lahore. Dia punya pohon cemdak kayak gini loh Bu. Jadi godene wis tuwek. Terus saya bilang, "Bu, aku mbak panen juga ibu, aku ingin cempedak." Katanya, "Aku gak tahu panen Bu, cempedak ini mulai pertama kali nguwek itu setelah itu saya nggak pernah karena apa busuk. Cempedaknya selalu busuk." Nah terus saya bilang, "Bu, dicoba pakai eco enzim." Akhirnya benar, dia coba, malah beli alat yang bisa nyemprot sampai tinggi itu loh Bu. Nah itu disemprot di daunnya, di batangnya, sama di tanahnya. Pas beliau mampu, saya kesana ting grandul cempedak itu ada di channel YouTube saya. Tak langsung tak video. Ada. Kung Endah ya, nanti dilihat Mas channel YouTube Kung Endah. Nah itu ada testimoninya yang cempedak yang ting grandul itu tadi. Jadi dia bilang, mulai sekarang sejak dipakai itu cempedaknya gak pernah busuk lagi, mulus-mulus dan rasanya manis. Saya dikirimi waktu itu rasanya manis betul. Terus apalagi kalau untuk pertanian, pokoknya intinya kalau untuk pertanian dia memperbaiki unsur hara tanah, terus dia juga akan membuat, jadi gini, polusi yang ada di dalam udara ini, misalnya jarang seperti pestisida dan sebagainya, kan udaranya kan pusing buat terbang dengan mari semproti pestisida, gitu. Nah itu nanti semproti itu dia akan menetralisir zat-zat yang berbahaya, akan diubah menjadi zat yang lebih bermanfaat oleh eco enzim. Tapi harus diendarkan. Jadi kan misalnya ya wis praktek, seneng ternyata hasilnya bagus. Mek siji banding 1000 mandine koyo ngene, mendae lek tak kenteli koyo apa mati tandurane jenengan garing nggih. Karena apa? Apakah beracun juga enggak? Tapi karena
sifat asam dari ekoenzim. Jadi kalau dia ketika dipanen itu kan rata-rata 3-4 gitu ya pH-nya. Nah itu harus diencerkan air 1/1000 supaya apa? Supaya dia pH-nya normal, pH-nya antara 6 sampai 7 itu ya pH yang aman untuk pertanian kan gitu. Jadi pokoknya 1/1000 lebih encer lebih aman kan dipanen. Jadi pokoknya jangan sampai pekat, betul nggih? Terus apalagi ya ekoenzim ini? Untuk pengobatan. Nah, yang selain tadi yang saya sebutkan, kakak saya itu alhamdulillah lagi itu Bu, sembuh pakai ekoenzim. Terus kalau saya sendiri sesak napas, saya itu kalau kena bulu kucing, saya juga sesak napas, sudah pernah 1 kali masuk IGD, dan itu meluk tol ekoenzim yang sedang diproses di peluk tol. Waktu itu saya belum tahu kalau bisa disemprot-semprot. Kita peluk tol gini, nah terus ya saya tempelkan. Wah, bukan dari baunya, tidak usah dibuka, jadi ditempel no. Kok bisa? Nah saya juga bingung. Pada saat itu saya bingung, saya tanya sama guru saya. Jadi waktu malam saya sesak napas, itu pas lebaran ya, lebaran itu saya sesak napas, dan saya main ke kakak saya yang kucingnya masya Allah di kabar di mana-mana bulu kucingnya tersebar gitu ya. Jadi saya langsung sesak napas pas malam, terus ini tak tempelkan gini. Nah terus saya terus ambil nafas, berusaha ambil nafas sesadar-sadarnya. Kalau sesak nafas itu kan panik ya Bu biasanya, karena udara ini dibawa masuk kayak nggak mau. Nah itu terus saya ini tempelkan gini. Lalu berdoa ya Allah, sembuhkan hamba, sembuhkan hamba. Kok tiba-tiba lama-lama udara itu bisa dibawa masuk, kayak rileks, lebih rileks. Saya bisa tidur nyenyak, bangun pagi subuh ya tetap bangun seperti biasa, nggak ada bekas-bekas sesak nafas. Akhirnya saya konsultasi sama mentor saya, namanya Bapak Joni Oi dari Batam. Beliau untuk saat ini sudah lebih dari 10 tahun membuat ekoenzim. Saya tanya ke beliau, Pak, kandungan apa di dalam ekoenzim ini yang membuat saya sesak napas bisa sembuh? Hanya dengan memeluknya. Saya juga heran, makanya saya tanya, "Mek tak peluk tok kok iso?" Nah, ternyata Pak Joni bilang, dukung ekoenzim itu mengandung ion negatif. Dan ion negatif itu dia bisa memancarkan gelombang ion negatif kan ini. Jadi dia akan menyerap yang positif, kelebihan yang positif di dalam tubuh kita, dan dia fungsinya antara lain meningkatkan imunitas, mencegah alergen, memperbaiki kerja jantung, pembuluh darah dan sebagainya, termasuk membuat tubuh kita lebih minyak dan sebagainya. Jadi jangan heran Bu, kalau bilang semprotan seluruh badan itu pakai ekoenzim, tidurnya lebih minyak. Nanti coba ya. Iya. Ukurannya juga sama Bu. Sama, saya udah pakai 1/100. Boleh jenengan mau nyoba 1/1000 ya boleh. Itu ya, jadi tidak ada patok bangkrong ukuran untuk ekoenzim aplikasi di badan. Tapi kalau untuk tanaman memang karena ada hubungannya dengan pH, jadi harus 1/1000. Nah kalau aplikasi di badan meleset titik betul nopo-nopo. Nah juga ini kok kotoran, kok kelenceran atau kok kekendalan betul masalah. Terus ada sing langen apa mboten to mriki? Langen. Oh demi serangan. Nah, biasanya nek teng kebon kita rangan nggih Bu. Nah niku disemprot mawon nama ekoenzim. Nah, sesering mungkin kita semprot. Disemprot pakai ekoenzim, terus makin cepet banget. Ora nganti seminggu sekali. Nggih. Terus jenengan sok gatel-gatel mboten Bu nek teng kebon. Gatel apa mboten sok? Gatel nggih sok. Nah, itu makanya nggih disemprot kali ekoenzim. Misalnya gatel-gatel karena alergi insyaallah bisa. Gatel-gatel karena nyamuk juga bisa. Jadi kalau ini Bu, saya kemarin udah tes, ada juga di channel YouTube saya. Jadi cucu saya dari rumah itu saya kirim ke kebun sing liar gitu ya. Terus dirubung nyamuk deh, ini dirubung nyamuk kalau biasanya kan. Terus teman-teman katakan tahu nek dirubung nyamuk. Terus langsung tak semproti tangan saya, nyetelan sikit-sikit tak semproti kuabe sing terbuka semua saya semprot. Nyamuk nempel ini mboten mikir. Jadi itu kayak apa itu jenenge fungsinya Autan. Nggih niku. Ya nggih niku nggih. Ya niku. Kan mikir ya. Pokoknya kalau kita sudah semprot seperti ini tidak mau mikir. Itu nggih Bu. Mantap. Pokoknya alhamdulillah. Saya kira itu aja. Apa lagi ya? Banyak kok nek jenengan keceprotan minyak misalnya nggih Bu, pas lagi di dapur disemprot ada ekoenzim. Terus untuk sing luka-luka kados diabetes dan sebagainya. Banyak testimoni yang mau diamputasi enggak jadi amputasi. Bisa kering nggih. Nggih alhamdulillah, cepat sekali kering. Terus nek kekiris berdarah-darah, nah itu pakai ekoenzim juga cepat sekali. Pokoknya jenengan mungkin nek kebon kudu ngasto, kudu bawa ekoenzim yang sudah diajarkan seperti itu. Nggih. Selamat bisul. Yo. Demonstrasi. Oh iya. Ya betul. Demonstrasi. Terus ini rada anu titik non sewu ya, adik-adik maaf ya yang belum menikah. Udah belum nikah atau belum? Maaf ya. Dengerin aja dulu ya. Jadi ini rada sanu titik ya. Tapi ini penting buat kita ya rumah tangga.
Jadi kalau saya kita itu disemprotkan ke bagian kewanitaan, itu akan membuat lebih pesat. Ya, tidak perlu sari rapet. Nah, kalau ada yang terus kalau yang menurut kalau ada yang keputihan, saya dulu keputihan parah, ya. Sampai pas pertemuan ini pas gua kan jangan ngukur nih Bu, terus begitu tuh omang jadi wis ngok sampai luka-luka, sampai catu kabeh. Wis saya udah pernah ngalami itu, sampai catu kabeh, baunya pun ya luka enak banget ya seperti itu gosok. Nah itu saya semprot pakai ekoenzim Bu, alhamdulillah nggak sampai seminggu sembuh, sampai sekarang alhamdulillah aman. Nah terus dengan misal lagi aras-aras mandi, antum bener sih kadang-kadang aku kok kata tuh aras-aras adem ya. Itu semprotan lawan dalam ekoenzim terus gosok-gosoknya langsung dagingnya keluar ya, nggak usah mandi nggak usah. Loh, pantes aja digawe wong saya rada-rada aras-aras. Ya Bu. Oh itu kadang-kadang kan orang kena pembalut itu kadang-kadang mesti kadang luka. Iritasi. Nah, boleh banget ya. Boleh banget sebelum pakai langsung dipakai aja Bu. Jadi sebelum pakai pembalut jangan nggak pakai ekoenzim untuk melindungi. Atau kalau misalnya sudah terlanjur luka nggak apa-apa jangan semprotkan. Gitu nggih. Nah, terus ini ada apa? Mumpung kait gawe ku koyo trikit sampai ora ilang. Nah, enak ya Bu. Nah, saat ini jenengan testimoni wis tau nganggo to? Ayo cerita, terus digo apa ae. Ayo cerita no. Ayo sing tahu. Ayo cerita. Monggo. Wis gawe apa? Siram gambar anu Damel mandi, tambah luka-luka. Terus apa malih? Tambah cawi Bawa daerah itu bisa untuk masuk di situ ya. Terus kemudian yang tadi mungkin ada luka-luka ya. Teman saya itu kebetulan agak gemuk ya, terus di situ luka di bagian selangkahnya itu luka. Laki-laki ini. Nah, terus disemprot pakai ekoenzim ya, disemprot pakai ekoenzim di bagian yang selangkangannya yang luka itu kan gatel dan perih kan gitu. Terus disemprot pakai ekoenzim malah gatelnya sekarang udah sembuh, lukanya juga udah sehat. Nggak luka lagi, kering pokoknya cepat sekali. Nah ternyata terus mari ngono tanginya Bu Maria gitu, jadi malah bolak-balik tangi karena kesenggol ekoenzim tadi gitu. Nah nanti jenengan boleh itu disemprotkan ke bapaknya. Yang anak-anak yang ini sampai kuping dulu ya. Belum tahu. Nah itu nanti boleh Bu disemprotkan ke bapaknya. Terutama pegel-pegel. Nanti mau loro semprot-semprotan dari saya. Coba semprot. Nah, ibuke nyemproti bapaknya nyemproti ibuke. Maka ora ngasih turu ya. Semprot-semprotan. Nah, terus pokoknya ini ekoenzim bismillah nggih. Tapi yang paling penting ini di sini kan memang sentra pertanian, jadi saya berharap nanti bisa diaplikasikan untuk pertanian. Monggo siapa nanti yang mau ke rumah saya ambil 1 galon di rumah saya. Siapa nanti yang butuh buku ya? Saya. Oh ya, nanti dibagi rata nggih. Dibagi ini anggotanya ada berapa? Ada 22. Oke, sekarang kita tanya jawab ya. Monggo yang mau tanya. Tadi apa ekoenzim untuk penetraan lemak? Memang iya, jadi dia akan memecah lemak. Oh memecah lemak. Iya, Oke. memecah lemak. Berarti bisa diminum. Nah, ini pertanyaan menarik. Ekoenzim apa boleh diminum? Kalau sudah usia 2 tahun itu boleh diminum. Ya, kalau profesor kami mengatakan begitu, tetapi catatannya tidak boleh diminum rutin dalam jangka panjang. Kenapa? Bisa menyebabkan kebutaan. Gitu. Tapi kalau misalnya jangan lagi sakit perut parah, itu saya biasanya gini Bu, air hangat itu di 1 gelas ya, terus dikasih 3 tetes saja ekoenzim. Yang asli. Iya, 3 tetes aja. Itu langsung diminum. Kalau untuk seperti saya gemuk ini, jadi soal anu lemak itu. Oh. Nah, beda. Nanti kok jenengan kono dari wajib jenengan semprot di bagian area seluruh badan. Seluruh badan, bagian perut nanti BAB-nya lancar. Biasanya kalau BAB-nya lancar, perutnya lebih bagian luar aja kempes, nggih. ya. Diutamakan ekoenzim ini untuk bagian luar nggih. Kecuali darurat. Ya, daruratnya sakit perut parah atau lagi bencana. Nah, kalau lagi bencana ini malah dipakai buat air-air yang misalnya banjir. Sumurnya kena banjir kan langsung budak toh. Nah itu boleh dituangkan di situ dan itu boleh diminum. Tapi harus direbus dulu. Nggih. Macam. Untuk darurat boleh apa-apa, tidak bahaya.
Terus besok kan puasa, ntar lagi toh. Nah ini kan biasanya kita bau mulut, nah itu disemprot aja pakai enzim waktu sahur. Berarti ketelan Oh mbak, nggak ada ketelan pas puasa ya batal. Nggak buyong. Maksudnya ini mbak, masalah bukan itu si encer enak kok ketika opung orang. Nonton ya? Ada lagi yang katanya? Kesemprot kepalanya sampai basah. Terus kepala sampai basah, terus ini ditengkuk juga semua harus basah, seluruh badan pakai perut harus kena. Karena biasanya orang pusing itu BAB-nya kurang lancar. Nah kalau kita perut itu langsung dipakai enzim BAB-nya lancar, pusingnya hilang. Biasanya ibu, bismillah. Oh mbak kue yang vertigo, munyir-munyir apa itu ada di channel itu. Kayak bu testimoni orang yang sudah itu dia tergantung obat sakit mas sama obat sakit kepala. Namanya Bu Yulaika dari Kemas. Itu dia sekarang udah nggak pernah lagi minum obat itu. Biasanya itu selalu ada di tasnya. Pergi kemanapun harus ada obat sakit kepala dan obat sakit mah. Alhamdulillah itu sudah terbebas dari obat sakit kepala dan obat sakit mah. Nah terus ada menarik, putranya itu kan agak nggak suka makan. Terus disemproti pakai gaji semua jadi gaya makan. Nah, hati-hati pasti obatnya nih. Obatnya. Tunggu malah Bu, ada yang mau tanya? Kalau geringgingan, Kalau untuk pereda nyeri, pereda nyeri, nah alhamdulillah disemprot aja Bu sesering mungkin. Alhamdulillah. Saya itu dulu kalau saya nggak tahu ya, mungkin kalau orang menyebutnya saraf kejepit ya. Jadi saya itu kalau sudah kecetit itu kalau udah bungkuk nggak bisa tegak, kalau sudah tegak nggak bisa bungkuk. Jadi kalau goyang kayu udah bu kaku, kenceng deh. Nah itu saya alhamdulillah dulu saya langganan akupuntur tapping di Malang. Sekarang alhamdulillah udah pakai ini, pakai enzim, terus enak. Ya. Kadang-kadang kan kalau kayak kita nih orang udah tua ya, kurang kalsium itu sangat mudah kecetet loh. Orang yang kurang kalsium sangat mudah kecetet. Nah ini pakai enzim aja. Sesering mungkin, jangan setiap hari pakai nggak apa-apa, nggak akan ada overdosis. Pakai setiap hari, cuma 1/100 saja. Makanya nanti sampai rumah jangan buat gitu. Tuh, coba kita betul kembali. tapi kalau sudah dicampur kan waktunya cuma 5 hari gitu. Ya makanya jangan segini lah memang dino yang entek lah Bu, dengan semprotan seawak. Terus kok karo bapake. Semprotan wong loro. Enak taman saya sampe wis tidak sedino. Nah, kalau linu harus berulang-ulang ya. Kalau linu semprotnya harus berulang. Saya kayak gini-gini dia langsung disemprot. Di bagian gini-gini kalau langsung panas. Itu gitu. Enak toh? Loh, jadi nanti ini bisa dipakai produk pengembangan. Bisa buat membuat sabun mandi, bisa dipakai untuk sabun cuci ekoenzim. Sebetulnya ekoenzim ini kan sudah bisa dipakai untuk nyuci, tapi kan orang kita itu nggak lega kalau ngumpulin. Ini betul Bu. Jangan nek ditakoni itu. Pene sing sabun sing untuk akeh ngumpul iki. Ayo cuci Untuk yang akeh. lega nggih lek untuk akeh. Padahal aku mek ngentekno banyune jenengan Bu. Lek dibilas sebelum wis telu kurang entek untuk. Nah itu mencemari. Betul. Nah, nek pakai enzim masuk kamu untuk tapi resik. Kan enak banyune kok mek paling dibilas sekali sudah bersih. Gitu. Nah, lagi? Ya, adek. Mungkin yang pertama kan untuk ekoenzim kan kami masih baru kenal. Jadi setelah 3 bulan itu yang dipanen itu apanya Bu? Terus cara penyimpanannya? Bagus nih pertanyaannya. Jadi pada saat ini udah selesai 3 bulan ya, nanti airnya disaring, airnya boleh disaring itu nanti boleh pakai selang, boleh juga pakai dicidui boleh. Kalau saran saya pakai selang supaya apa? Nanti tidak campur. Nanti di sini ada yang bening, ada yang ini ada endapan biasanya adanya. Nah nanti beda-beda. Kalau yang bening ini nanti untuk yang pakai alat semprot aplikasinya. Kalau yang endapan nanti bisa untuk luluran, ngoten Bu. Terus bisa dinggo nang pertanian dinggo kocok. Nah, bener luluran sarang. Nggih, nah terus cara panennya yaitu tadi. Jadi nanti ekoenzim apakah nanti ampasnya bermanfaat? Sangat bermanfaat. Kalau dulu kita ampasnya itu, jadi nanti sudah dipisahkan ya. Yang bening dimasukkan ke dalam botol, kita simpan sampai kapanpun. Nah, terus kalau yang ampasnya gimana cara nyimpannya? Yang nyimpan ampas ini kalau bisa langsung dimasukkan ke plastik
seal plastik yang ada embosnya itu loh Bu, yang genjel itu loh, yang plastik yang biasa buat seal makanan itu. Nah itu dimasukkan ke sana, terus di seal rapot, jangan sampai ada udara, itu awet dan itu bisa dipakai untuk penyakit berat seperti stroke, terus kemudian apalagi itu saraf kejepit. Nah, seperti itu. Untuk penyakit-penyakit seperti itu namanya bantal ampas terapi, itu bisa dipakai. Kalau dulu kita hanya pakai untuk pertanian, dipakai untuk taburan kompos, terus di blender kemudian untuk WC mampet seperti itu. Tapi sekarang udah naik daun, bantal ampas itu kita pakai untuk terapi kesehatan dan itu boleh dijual. Kalau ekoenzimnya nggak boleh dijual ya. Ekoenzim Bu, perhatikan ya, ekoenzim kita akadnya tidak untuk dijual. Karena apa, kita pakai untuk edukasi seperti ini. Jadi kayak edukasi ini harusnya kita membawa ekoenzim, gitu. Yang bawa siapa ya, koordinator setempat harusnya, gitu. Nah terus ampasnya tadi kenapa nggak boleh dijual ya? Karena satu, kita butuh alat silurnya juga mahal belinya, plastiknya juga mahal, mengerjakannya juga sulit, dan itu untuk terapi kesehatan. Kita kalau misalnya orang Bu berbicara sudah sakit, obat ratusan ribu juga dibeli. Nah, jangan betul-betul ya rasa larang-larang. Kalau saya jualnya itu antara 20.000 sampai 50.000. Yang paling kecil saya jual 20.000, yang paling besar 20.000. Dan itu laris, saya kirim sama asam kalau gitu. Oke, ada lagi Mbak? Cukup jelas? Apalagi Mas? Mau tanya yang tadi semprotan tadi? Jangan, belum punya pasangan ya. Rasa semprot-semprot. Rasa semprot-semprot lu malah bingung mau ngapain. Oke, sudah? Insya Allah. Terima kasih. videonya.